Istana jam 3 pakai jas dasi, cuma saya belum tahu acara apa ini. Dilantik jadi Menteri Haji, Gus. Iya. Jam 3 Pak? Presiden. Oh, presiden. Saya belum tahu. Udah bawa keluarga ke sini Pak? Iya. Tapi undangannya? Keluarga saya juga baru di Jawa Timur. Daerah untuk pakai baju tertentu berarti Pak? Iya, saya juga belum tahu acaranya apa. Aja saya baru jam 2 tadi ditelepon oleh Letkol Gaji. Tapi diminta pakai dasi biru biasanya reshuffle sih Pak. Dilantik kali ya, Gus. Ya, dilantik kali ya. Dilantik kali. Nanti kita ketemu lagi. Ditelepon sama Letkol tadi jam 2 disampaikan apa Pak? Diminta datang ke istana jam 3. Gitu doang Pak? Iya. Agendanya apa saya belum tahu, tidak diberitahu. Tapi terpikir nggak soal reshuffle Pak? Kemungkinan segala macam ada, tapi ya kita tunggu nanti lah ya. Pak, boleh tahu Tapi background siapa? selama ini mungkin Pak apa yang Bapak kerjakan dan selama di bidang apa? Kan 10 bulan ini jadi kepala badan penyelenggara haji, saya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi saya, jadi ya itu yang saya kerjakan selama 10 bulan terakhir. Kalau masuk kabinet siapa? Kepala badan penyelenggara haji Kalau selama masuk ini kabinet siapa, Pak? jadi kabinet. Oh iya. Oke. Siap. Oke Pak, Ya, makasih Gus. Pak. Terima kasih, Gus. Iya, iya. Pak, diundang supaya apa Pak? Sebagai apa Pak? Ya Pak. Nggak tahu nih, disuruh ke merapat ke istana, saya belum tahu. Dikabarinnya kapan, Pak? Ya, Dikabarinnya kapan? tadi siang. Tadi siang. Pak pakai dasi. Apa katanya, Pak? Ya, Undangannya soal apa Pak? Undangannya Iya. terkait apa Pak? Pelantikannya apa ya? ya, Nanti kan ya? dia nggak tahu nih, saya disuruh merapat ke istana. Mau ganti menteri Saya- siapa Pak? Gantiin menteri siapa Pak? Nggak tahu, saya belum tahu harapannya apa. Cuma saya disuruh merapat ke istana. Bapak, backgroundnya kalau sekarang posisinya di mana Pak? Ya, Kalau sekarang posisinya di mana Pak backgroundnya? saya di anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar dan garis fraksi Golkar. Komisi Pak? Komisi berapa? Komisi. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Presiden Prabowo Subianto diisukan akan kembali melakukan reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September sore ini. Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada 4 menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo. Adapun informasi keempat menteri yang diisukan akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ada Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menpora Dito Aryo Tejo, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, serta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Terkait siapa penggantinya masih belum bisa dipastikan. Namun informasi yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Syafri Syamsuddin yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, secara terpisah, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi belum mendapatkan informasi resmi mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Budi Ari enggan menanggapi lebih lanjut mengenai isu reshuffle sore ini. Ia pun menegaskan hal itu adalah kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, berdasarkan pantauan tim di lapangan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini, sejumlah menteri sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan sejumlah menteri di istana ini di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlihat mereka datang mengenakan jas dengan dasi biru. Adapun mereka yang sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Mukhtarudin anggota DPR Komisi 12, kemudian Gus Irfan Kepala Badan Haji, serta Purbaya Yudi Sadewa Ketua LPS dan Wamenkop Ferry Juliantoro. Sudah datang ke istana jam 3 pakai jas dasi, cuma saya belum tahu acara apa ini. Dilantik jadi Menteri Haji, Gus.
Iya. Yang ketiga Pak? Presiden. Oh, presiden. Saya belum tahu. Udah bawa keluarga ke sini Pak? Iya. Tapi undangannya? Keluarga saya juga baru di Jawa Timur. Daerah udah pakai baju tertentu berarti Pak. Iya, saya juga belum tahu acaranya apa. Aja saya baru jam 2 tadi ditelepon oleh Rektor Dedi. Tapi diminta pakai dasi biru biasanya reshuffle sih Pak. Dilantik kali ya Gus, ya dilantik kali ya. Dilantik kali. Nanti kita ketemu lagi. Ditelepon sama Rektor Dedi jam 2 disampaikan apa Pak? Diminta datang ke istana jam 3. Gitu doang Pak? Iya. Agendanya apa saya belum tahu, tidak diberitahu. Tapi terpikir nggak soal reshuffle Pak? Kemungkinan segala macam ada, tapi ya kita tunggu nanti lah ya. Pak, boleh tahu background selama ini mungkin Pak apa yang Bapak kerjakan dan selama di bidang apa? Dari 10 bulan ini jadi kepala badan penyelenggara haji, saya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi saya, jadi ya itu yang saya kerjakan selama 10 bulan terakhir. Kalau masuk kabinet siapa? Kepala badan penyelenggara haji Kalau masuk kabinet siapa, Pak? jadi kabinet. Oke. Siap. Oke Pak. Ya Gus. Terima kasih Gus. Iya ya. Pak, diundang sebagai apa Pak? Nggak tahu nih disuruh ke merapat ke istana, saya belum tahu. Dikabarinnya kapan Pak? Ya, Dikabarinnya kapan? tadi siang. Tadi siang. Pak pakai dasi. Apa katanya Pak? Ya, Undangannya soal apa Pak? Iya. Undangannya terkait apa Pak? Pelantikannya apa ya? Ya, Nanti kan ya? dia nggak tahu nih, saya waktu saya disuruh merapat ke istana. Mau ganti menteri Saya- siapa Pak? Gantiin menteri siapa Pak? Nggak tahu, saya belum tahu harapannya apa. Cuma saya disuruh merapat ke istana. Bapak backgroundnya kalau sekarang posisinya di mana Pak? Ya, Kalau sekarang posisinya di mana Pak backgroundnya? saya di anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar dan dari fraksi Golkar. Komisi Pak? Komisi berapa? Komisi berapa Pak? Komisinya Agendanya apa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Karunia yang Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Presiden Prabowo Subianto diisukan akan kembali melakukan reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September sore ini. Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada 4 menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun informasi keempat menteri yang diisukan akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ada Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menpora Dito Aryo Tejo, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, serta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Terkait siapa penggantinya masih belum bisa dipastikan. Namun informasi yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Syafri Syamsuddin yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, secara terpisah, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi belum mendapatkan informasi resmi mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Budi Ari enggan menanggapi lebih lanjut mengenai isu reshuffle sore ini. Ia pun menegaskan hal itu adalah kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, berdasarkan pantauan tim di lapangan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini, sejumlah menteri sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan sejumlah menteri di istana ini di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlihat mereka datang mengenakan jas dengan dasi biru. Adapun mereka yang sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Mukhtarudin anggota DPR Komisi 12, kemudian Gus Irfan Kepala Badan Haji, serta Purbaya Yudi Sadewa Ketua LPS dan Wamenkop Ferry Juliantoro.
Diminta datang ke istana jam 3 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini. Dilantik jadi Menteri Haji, Gus. Iya. Yang ketiga, Pak? Presiden. Oh, presiden. Saya belum tahu. Udah bawa keluarga ke sini Pak? Iya. Tapi undangannya? Keluarga saya juga baru di Jawa Timur. Daerah udah pakai baju tertentu berarti Pak. Iya, saya juga belum tahu acaranya apa. Aja saya baru jam 2 tadi ditelepon oleh Rektor Dedi. Tapi diminta pakai dasi biru biasanya reshuffle sih Pak. Dilantik kali ya Gus ya, dilantik kali ya. Dilantik kali. Nanti kita ketemu lagi. Ditelepon sama Rektor Dedi jam 2 disampaikan apa Pak? Diminta datang ke istana jam 3. Gitu doang Pak? Iya. Agendanya apa saya belum tahu, tidak diberitahu. Tapi terpikir nggak soal reshuffle Pak? Kemungkinan segala macam ada, tapi ya kita tunggu nanti ya. Pak, boleh tahu background selama ini mungkin Pak apa yang Bapak kerjakan dan selama di bidang apa? Saya 10 bulan ini jadi kepala badan penyelenggara haji. Saya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi saya, jadi ya itu yang saya kerjakan selama 10 bulan terakhir. Kalau masuk kabinet siapa? Kepala badan penyelenggara haji. Kalau masuk kabinet siapa Pak? Jadi kabinet. Oh iya. Oke. Siap. Oke Pak. Ya Gus. Terima kasih Gus. Iya ya. Pak, diundang sebagai apa Pak? Sebagai apa Pak? Ya Pak. Nggak tahu nih, disuruh ke merapat ke istana, saya belum tahu. Dikabarinnya kapan Pak? Ya, Dikabarinnya kapan? tadi siang. Tadi siang. Pak pakai dasi. Apa katanya Pak? Ya, Undangannya soal apa Pak? Undangannya Iya. terkait apa Pak? Pelantikannya apa ya? ya, Nantikan ya Pak? dia nggak tahu nih, saya waktu saya disuruh merapat ke istana. Mau ganti menteri siapa Pak? Banget Pak. Gantiin menteri siapa Pak? Nggak tahu, saya belum tahu harapannya apa. Cuma saya disuruh merapat ke istana. Bapak backgroundnya kalau sekarang posisinya di mana Pak? Ya, Kalau sekarang posisinya di mana Pak backgroundnya? saya di anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar dan dari fraksi Golkar. Komisi Pak? Komisi berapa? Komisi berapa Pak? Komisinya Agendanya apa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan.
Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Presiden Prabowo Subianto diisukan akan kembali melakukan reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September sore ini. Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada 4 menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun informasi keempat menteri yang diisukan akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ada Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menpora Dito Aryo Tejo, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, serta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Terkait siapa penggantinya masih belum bisa dipastikan. Namun informasi yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Syafri Syamsuddin yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, secara terpisah, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi belum mendapatkan informasi resmi mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Budi Ari enggan menanggapi lebih lanjut mengenai isu reshuffle sore ini. Ia pun menegaskan hal itu adalah kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, berdasarkan pantauan tim di lapangan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini, sejumlah menteri sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan sejumlah menteri di istana ini di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlihat mereka datang mengenakan jas dengan dasi biru. Adapun mereka yang sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Mukhtarudin anggota DPR Komisi 12, kemudian Gus Irfan Kepala Badan Haji, serta Purbaya Yudi Sadewa Ketua LPS dan Wamenkop Ferry Juliantoro. Sudah datang ke istana jam 3 pakai jas dasi, cuma saya belum tahu acara apa ini. Dilantik jadi Menteri Haji, Gus. Iya. Yang ketiga, Pak? Presiden. Oh, presiden. Saya belum tahu. Udah bawa keluarga kesini, Pak? Iya. Tapi undangannya? Oh, enggak. Keluarga saya juga baru di Jawa Timur. Daerah untuk pakai baju tertentu berarti kata. Iya, saya juga belum tahu acaranya apa. Aja saya baru jam 2 tadi ditelepon oleh
letkol gaji. Tapi diminta pakai dasi biru biasanya reshuffle sih Pak. Dilantik kali ya Gus ya, dilantik kali ya. Dilantik kali. Adalah kita ketemu langsung. Ditelepon sama letkol tadi jam 2 disampaikan apa Pak? Diminta datang ke istana jam 3. Itu doang Pak. Iya. Agendanya apa saya belum tahu, tidak diberitahu. Tapi terpikir nggak soal reshuffle Pak? Kemungkinan segala macam ada, tapi ya kita tunggu nanti lah ya. Pak, boleh tahu background selama ini mungkin Pak apa yang Bapak kerjakan dan lama di bidang apa? Dari 10 bulan ini jadi kepala badan penyelenggara haji, saya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi saya, jadi ya itu yang saya kerjakan selama 10 bulan terakhir. Kalau masuk kabinet siapa? Kepala badan penyelenggara haji. Kalau masuk kabinet siapa Pak? Jadi kabinet. Oh iya. Oke. Siap. Oke Pak. Ya Gus. Terima kasih Gus. Iya ya. Pak, diundang supaya apa Pak? Apa Pak? Apa Pak? Nggak tahu nih disuruh ke merapat ke istana, saya belum tahu. Dikabarinnya kapan Pak? Ya, Dikabarinnya kapan? tadi siang. Tadi siang. Pak pakai dasi. Apa kan ya Pak? Ya, Undangannya soal apa Pak? Undangannya Iya. terkait apa Pak? Pelantikannya apa ya? Ya, Gantikan ya? dia nggak tahu nih. Saya waktu saya disuruh merapat ke istana. Mau ganti menteri siapa Pak? Banget Pak. Gantiin menteri siapa Pak? Nggak tahu, saya belum tahu harapannya apa. Cuma saya disuruh merapat ke istana. Bapak backgroundnya kalau sekarang posisinya di mana Pak? Ya, Kalau sekarang posisinya di mana Pak backgroundnya? saya di anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar dan dari fraksi Golkar. Komisi Pak? Komisi berapa? Komisi berapa Pak? Komisinya Agendanya apa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Kalau dilantik siapa Pak? Pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Rima Anggi. Presiden Prabowo Subianto diisukan akan kembali melakukan reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September sore ini. Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada 4 menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun informasi keempat menteri yang diisukan akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto ada Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menpora Dito Aryo Tejo, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, serta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Terkait siapa penggantinya masih belum bisa dipastikan. Namun informasi yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Syafri Syamsuddin yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, secara terpisah, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi belum mendapatkan informasi resmi mengenai isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Budi Ari enggan menanggapi lebih lanjut mengenai isu reshuffle sore ini. Ia pun menegaskan hal itu adalah kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tribuners, berdasarkan pantauan tim di lapangan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat sore ini, sejumlah menteri sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan sejumlah menteri di istana ini di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlihat mereka datang mengenakan jas dengan dasi biru. Adapun mereka yang sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta, ada Mukhtarudin, anggota DPR Komisi 12, kemudian Gus Irfan, Kepala Badan Haji, serta Purbaya Yudi Sadewa, Ketua LPS, dan Wamenkop Ferry Juliantoro. Sudah datang ke istana jam 3 pakai jas, dasi, cuma saya belum tahu acara apa ini. Dilantik jadi Menteri Haji, Gus. Iya. Yang lantik apa? Presiden. Oh, presiden. Saya belum tahu. Udah bawa keluarga sini Pak? Iya. Tapi undangannya? Oh, enggak. Keluarga saya juga baru di Jawa Timur. Daerah untuk pakai baju tertentu berarti katanya. Iya, saya juga belum tahu acaranya apa. Akhirnya saya baru jam 2 tadi ditelepon oleh Letkol Teddy. Tapi diminta pakai dasi biru biasanya reshuffle sih Pak. Dilantik kali ya Gus, ya dilantik kali ya. Dilantik kali. Adalah kita ketemu lagi. Ditelepon sama Letkol tadi jam 2 disampaikan apa Pak? Diminta datang ke istana jam 3. Ada doang Pak? Iya. Agendanya apa saya belum tahu, tidak diberitahu. Tapi terpikir nggak soal reshuffle Pak? Kemungkinan segala macam ada, tapi ya kita tunggu nanti lah ya. Pak, boleh tahu background selama ini mungkin Pak apa yang Bapak kerjakan dan selama di bidang apa? Saya 10 bulan ini jadi Kepala Badan Penyelenggara Haji. Saya melakukan tugas sesuai dengan tupoksi saya, jadi ya itu yang saya kerjakan selama 10 bulan terakhir. Kalau masuk kabinet siapa? Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kalau masuk kabinet siapa? Jadi kabinet. Oh iya. Siap. Ya Gus. Terima Gus. Pak,
Diundang supaya apa, Pak? Nggak tahu nih, disuruh ke merapat ke istana, saya belum tahu. Dikabarinnya kapan, Pak? Ya, Dikabarinnya kapan? tadi siang. Tadi siang. Pak, pakai apa katanya, Pak? Ya, Undangannya soal apa, Pak? Undangannya ya. terkait apa, Pak? Pelantikannya apa ya? Ya, Gantikan ya? dia nggak tahu nih, saya waktu saya disuruh merapat ke istana. Mau ganti menteri siapa, Pak? Gantiin menteri siapa, Pak? Nggak tahu, saya belum tahu arahannya apa. Cuma saya disuruh merapat ke istana. Bapak, backgroundnya kalau sekarang posisinya di mana, Pak? Ya, Kalau sekarang posisinya di mana, Pak, backgroundnya? saya di anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar dan dari fraksi Golkar. Komisi, Pak? Komisi berapa? Komisi berapa, Pak? Komisinya komisi. Agendanya apa, Pak? Kalau dilantik siapa, Pak? Kalau dilantik siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Lima Menteri Kabinet Merah Putih akan direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September sore ini. Ada nama menteri yang diduga terlibat judi online. Dan beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle para menteri di kabinetnya. Presiden Prabowo telah mengumumkan reshuffle tersebut di Istana pada Senin 8 September sore ini. Adapun sejumlah kementerian tersebut ada Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menpora Dito Ari Tejo, kemudian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, serta Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait pengganti menteri saat ini belum ada informasi. Seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1.
Menteri Keuangan. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi. Empat, Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara.
Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi. Empat, Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta deputi di kantor staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi naungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016.
Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
peraturan undang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Dua. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga. Menteri Koperasi. Empat. Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan serta deputi di kantor staf presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018, dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86P tahun
2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menteri Koperasi.
keempat, Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta deputi di kantor staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018 dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016.
Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pembangunan dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi. Empat, Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden. 162 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010.
Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Pertimbangannya banyak. Salah satunya apa, Mas? Evaluasi terus menerus. Apakah ada demo kemarin, Mas? Kemenko Polkam macam-macam. Oke, makasih ya. Mas, Kemenko Polkam digabung ke Kemenhan, Mas. Mas, Kemenko Polkam digabung ke Kemenhan. Penekanan aja, Mas, digabung apa enggak? Enggak. Mas, Makasih, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Arahan dari Presiden Prabowo seperti apa, Pak? Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong yang beliau janji berapa? 8 dia bilang bisa nggak ya kita coba kerjakan. Sekarang kan sedang bilang ekonomi agak melambat, kita sudah pada kelemahannya ke depan akan kita perbaiki, jadi itu nggak terlalu sulit memperbaiki. Dan lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang yang bisa cerah kelihatan lagi. Pak, ini ISG anjlok, Pak. Sama rupiah juga, Pak, melemah. Dari sebelumnya ada gejala pelambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang di pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. indikatornya apa itu, Pak? Indikatornya? Anda berkeluar ekonomi? Ya. Arahan komunikasi dengan Bu Menkyu nggak, Pak? Ya? Sudah ada komunikasi? Belum. Habis ini saya mau ke Kementerian Keuangan melihat di sana seperti apa. Ini juga kaget, ini kan kagetan juga. Tadi saya dikasih tahu baru mungkin jam 12:30. Saya pikir saya ditipu. Saya cek walaupun nomornya telepon benar apa enggak, ternyata saya klik betulan, baru saya paling datang. Berarti belum ada arahan sinergi terkait dengan Bank Indonesia seperti apa nggak, Pak? Nggak ada, tapi kan kalau dengan Pak Ferry saya sudah kenal lama, jadi nggak masalah harusnya untuk komunikasi dengan Bank Indonesia. Diminta menjadi Menkyu sejak tanggal berapa, Pak? Gimana? Diminta menjadi Menkyu sejak tanggal berapa, Pak? Sejak hari ini. Jadi benar-benar tidak ada komunikasi sebelumnya. Ada diskusi ekonomi terlebih dahulu, Pak, dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menkyu yang baru? Kan waktu kan saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau dalam Pak Umum akan ada serius, Pak? Ini ada namanya, Pak. Ya? Setelah pelantikan Bapak, Setelah pelantikan mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang dalam berbagai hal. Dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ini melambat ya tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator perlambatannya apa, Pak? Kamera di sini, Pak. Sehari, Pak. Target 100 hari, Pak. Ya? Ada target 100 hari. Ada target, tapi 3 bulan terus hari itu ya? Iya, Pak. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, udah juga saya bilang.
Dia bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Barusan setelah pelantikan ada meeting di sana dengan Target 8%-nya mau dicapai kapan sih Pak? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya? Berat gak sih Pak? Ya saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, wah, pokoknya Presiden cukup agresif itu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi strategi SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi kalau aja nggak jelek-jelek amat sekarang. Pak, jadi ini lagi sertijab apa gimana Pak? Hah? Hari ini langsung sertijab? Saya nggak tahu, saya langsung dilantik, saya akan ke kantor Kemenkeu sekarang. Tapi ada Bu Sri Mulyani Pak di kantor Kemenkeu ini Pak. Ya, ketemu sama Bu Sri Mulyani Pak di Kemenkeu. Saya nggak tahu, yang saya dengar ada beberapa wamen di sana, ada beberapa dirjen nunggu saya di sana. Saya nggak tahu. Dan saya mau cari. Tapi belum WA atau telepon gitu Pak. Kalau sebenarnya gini, Anda banyak menyaksikan kan apakah angka triwulan kedua pertumbuhannya betul 5,12%, itu betul sekitar segitu. Tapi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kesini ada indikasi ada sesuatu yang nggak lancar sehingga kami cenderung lambat di triwulan ketiga. Itulah makanya ketika ada demo sedikit orang gampang terpacu. Itu jadi fondasinya maksudnya ada faktor ekonomi juga. Itu salah satu indikator yang utama. Kalau orang kerjanya banyak, ini banyak duit, ngapain dia mau capek? Kira-kira itu. Tapi ini dalam level yang baru awal. Jadi nggak usah takut. Kita punya senjata cukup banyak, uang cukup banyak, hanya belum dibelanjakan secara optimal. Ada kebijakan yang mau diubah apa dari yang sudah ada? Saya belum lihat, saya belum tahu, saya akan cek dulu sini. Pak, berarti belum ada komunikasi Di LPS saya sudah mengumumkan ini sejak dilantik ini, jadi saya bukan ketua Dewan Komisioner LPS lagi. Nanti di sana ada mungkin semacam pejabat PJS. Karena kan masih ada Dewan Komisioner di sana. Itu yang akan saya sementara dengan PLT-nya. Dalam waktu dekat bakal dapat KSS kan apa? Sebenarnya kan Menteri Keuangan sebagai ketua komite KSS sekarang. Belum, kan 3 bulan sekali ya. 2 bulan lagi kalau nggak salah. 2 bulan lagi ada rapat KSS sekarang. Tapi kan kita ada rapat deputi setiap 1 bulan sekali. Baru berlangsung 1 minggu yang lalu ya. 3 minggu lagi ada rapat lagi rapat deputi. Saya nanti akan lihat seperti apa. Dan kalau perlu ikut, saya ikut dengerin seperti apa. APBN kita akan cari secepat mungkin cara untuk menghidupkan ekonomi lagi, bukan sekarang mati ya, agak melambat. Kita Presiden ingin lebih cepat lagi pertumbuhan. Dan untuk merilis APBN kita kan beberapa kali ini ditunda Pak sama Bu Sri Mulyani Pak. Ini apakah setelah 2000 tahun depan? Maksudnya yang untuk bulan ini? Bulanan Pak, laporan APBN. Saya nggak tahu, saya akan cek dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang jelas memang kalau nanti lambat ada penyerapan, kita akan bentuk tim khusus yang mempercepat penyerapan anggaran seperti dulu di zamannya SBY ada, di zaman Jokowi awal juga ada. Jadi itu problem yang biasa kita alami dan kita sudah tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi untuk mempercepat ekonomi, maksudnya mau dikasih stimulus atau apa Pak? Bagaimana mau tahu rahasianya? Ya mungkin dari kebijakan apa Pak ya? Untuk ini kan kita 2-3 bulan sudah ada hasil. Gua udah berhenti ngomong. Udah paling ngomong. Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi walaupun anggarannya misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi nggak usah khawatir. Pengalaman ini sudah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi
Anda nggak usah takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa itu. Pak, udah koordinasi dengan di Kemenpil aja Bapak Ibu? Belum, saya baru ke kementerian ini, bos saya ini. Siap. Lengkapnya di makan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Selamat ya Pak. Pak Prabowo tadi Pak, pesan-pesan yang disampaikan. Apa aja pesan-pesan, pokoknya kamera Pak, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Nah itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Ya kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, Pak di depan Pak. Zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu 6-7% nggak terlalu susah. Dua-duanya maksudnya swasta dan pemerintah? Swasta dan pemerintah. Pak, soal potensi sama BI kemarin lagi Nah, ini saya cek lagi, saya belum dengar kalau yang itu. Kalau ini kan ekonomi umum saya bisa. Tapi keterbukaan informasi kinerja APBN tiap bulan bakal dilakukan lagi Pak. Ya, Pak, ketemu saya kan ekonom. Nanti itu. Ya, Pak. Itu ekonom asli nih. Nanti saya kita kalau itu kan malu-malu, kalau sekarang enggak. Kemarin kan sempat APBN kita banyak diundur gitu Pak. Banyak. Nah, saya nggak tahu, selama ini saya hanya ngurusin LPS dan Bank Bangkrut. Ya maksudnya di zaman Bapak akan rutin sebulan pasti gitu Pak ya? Kita keluarkan apa adanya, kelemahan kita perbaiki. Pak, penguatan penerimaan negara Pak dari pajak baru Bapak? Iya. Nggak tahu saya namanya. Menurut Bapak untuk menambah? Saya diskusi dulu ke teman-teman dengan keuangan. Menurut saya pribadi selama ini nggak usah ada pajak baru? Nggak usah, yang penting kompak. Ya, kalau dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, Anda misalnya anggap tax ratio, tax to GDP ratio-nya konstan, income-nya kenceng juga. Dari situ. Presiden Prabowo Subianto mencopot pejabat sekelas menteri dan wakil menteri di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri yang ikut di reshuffle. Posisinya akan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, bos Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sri Mulyani Indrawati merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan terlama dalam sejarah Republik Indonesia. Sri Mulyani sempat menjabat Menteri Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jabatan itu berlanjut saat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini pun menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga era Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjabat di pemerintahan, Sri Mulyani adalah ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa. Kedua orang tuanya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia sejak Juni 2010. Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada tahun 2004 silam, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, kemudian menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Reformasi
Kementerian Keuangan yang dinahkodainya berjalan dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belakangan nama Sri Mulyani disorot setelah viral di media sosial sebuah video hoaks yang dinarasikan Menteri Keuangan itu menyebut guru adalah beban negara. Kediaman Sri Mulyani bahkan juga turut dijarah oleh massa buntut video tersebut. Purbaya Yudi Sadewa namanya menjadi sosok Menteri Keuangan baru mengganti Sri Mulyani yang menarik perhatian. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Purbaya pernah menjabat deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adapun Purbaya juga pernah menjadi staf khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta deputi di kantor staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Luhut Binsar menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan istana di era Presiden Joko Widodo. Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Purbaya juga pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 hingga Mei 2018 dan staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Purbaya juga pernah menjadi Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015 hingga September 2015. Staf khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010 hingga 2014. Adapun jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional, kemudian Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1.
Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Muhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Menteri Keuangan. Dua, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi.
Menteri Haji dan Umroh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang dilantik dimohon untuk mendampingi. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.